Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Jemaah Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, serta kita semoga telah mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Insya Allah kita termasuk bagian orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana seharusnya seorang berbuat untuk mendapatkan keuntungan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan perniagaan yang tidak rugi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Fatir ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizkinya yang kami anugerahkan kepadanya secara diam-diam ataupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, dalam ayat ini ada 3 golongan orang yang perbuatannya tidak akan pernah rugi dan bernilai tinggi balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah, yaitu orang yang selalu membaca Al-Quran, selalu memahami Al-Quran. Sejatinya Al-Quran adalah untuk dibaca, dan juga membaca Al-Quran dianggap sebagai ibadah, maka bernilai pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang diberikan bukan tiap kalimat yang dibaca, melainkan tiap huruf yang kita baca. Dalam hadis dikatakan, la aqulu alif lam mim harfun, bal alif harfun wal lam harfun wal mim harfun wal harfu lahu hasanatun wal hasanatu bi 'ashri amsalha. Aku tidak katakan alif lam itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan satu huruf memiliki satu kebaikan, dan kebaikan tersebut bernilai 10 kali. Maka satu huruf bernilai 10 kebaikan. Apabila kita membaca setiap hari satu surah, yang paling pendek misalnya, yaitu surah An-Nas, itu berapa huruf kalau kita baca? Kalau setiap hari kita baca satu halaman, bernilai beberapa kali lipat 10 kebaikan yang menghadap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, selain bernilai pahala, membaca Al-Quran juga merupakan obat bagi para pembacanya
agar hatinya tenang, dia tidak resah dan tentram di dalam kehidupannya. Maka dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Maka marilah kita membaca Al-Quran setiap hari agar kita tenang. Dan kita habiskan untuk membaca status media sosial yang setiap hari kita lihat, kita scroll dari atas ke bawah, bawah ke atas. Itulah mungkin yang setiap hari kita lakukan. Tapi barangkali kalau kita selalu membaca Al-Quran sekitar 30 menit saja, insya Allah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita scroll HP kita, tidak terasa kita sudah 2 jam dari atas sampai bawah, bawah ke atas untuk scroll melihat media sosial. Itulah yang kita rasakan di hari-hari ini. Insya Allah kalau kita selalu dibalik dengan baca Al-Quran lebih banyak, insya Allah kita akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baca Al-Quran termasuk dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kalam Allah. Kalau kita sering membaca, berarti kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya dalam sholat saja kita berdialog, kita di luar sholat dengan membaca Al-Quran. Insya Allah kalau kita selalu baca Al-Quran, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, karena kita sudah dekat dengan Allah, kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang berbahagia. Yang kedua adalah waqamus sholat, mendirikan sholat. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehari semalam 5 waktu, dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita kerjakan. Ini perintah wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana di bulan ini, bulan Rajab, Isra Mi'raj, terjadi peristiwa yang luar biasa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra lalu Mi'raj menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kewajiban ini langsung diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Biasanya kalau ada suatu kewajiban, perantara malaikat Jibril. Kalau ini sholat langsung dihadap Nabi Muhammad SAW menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita terus mengerjakan sholat 5 waktu. Mau profesi apapun, kalau kita tidak mengerjakan sholat, itu akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau profesi pedagang, mau profesi politikus, itu semua kita wajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau kita sholat waktu 5 waktu sudah kita kerjakan, boleh kita menambah sholat-sholat yang lain. Sholat sunnah sangat banyak. Insya Allah kalau kita sudah, kewajiban kita sudah kerjakan, lalu nambah sunnah-sunnahnya, insya Allah dapat banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisalnya bekerja dari jam 8 sampai jam 4, itu kewajiban kita bekerja. Tapi kalau ada pekerjaan yang tambahan, insya Allah itu adalah bonus, seperti halnya kita mengerjakan sholat 5 waktu kita melebihi sholat kita, yaitu sholat sunnah, maka akan dapat bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus mengerjakan sholat dengan baik. Karena kalau sholat kita rusak, maka pahala yang lain itu rusak. Kalau sholat kita baik, insya Allah pahala kita yang lain juga akan baik. Kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang berbahagia, yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu bersedekah kepada orang fakir miskin ataupun bersedekah kepada orang yang membutuhkan kita. Karena sedekah itu harus sirran, diam-diam ataupun terang-terangan, itu diperbolehkan dalam Al-Quran. Maka yang terpenting adalah bersedekah adalah niat kita harus ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak ikhlas, berarti pahala kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedahnya apa kalau kita bersedekah kepada Allah, kepada sesama fakir miskin ataupun kepada orang yang membutuhkan kita? Yang pertama yaitu didoakan langsung oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jemaah Jumat yang berbahagia, dalam hadis dikatakan dari Ibnu Hurairah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah hamba-hamba di waktu pagi kecuali dua malaikat turun. Salah satu dari keduanya berkata, ya Allah, berikanlah orang yang berinfak sebuah pengganti. Dan salah satunya lain berkata, ya Allah, berikanlah orang yang menahan itu sebuah kehancuran. Disinilah anjuran agar kita dapat mengeluarkan sebagian rezeki yang kita miliki kepada orang yang memberikan setiap hari. Tidak harus dengan nominal yang besar, nominal yang kecil pun kita, insya Allah kalau kita ikhlas akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, faedah yang kedua, bila kita bersedekah adalah balasannya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Dalam Al-Quran dikatakan, Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti butir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah lipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 26:1. Kalau pikiran kita, matematika yang kita pikirkan pasti 7 tambah 10 yaitu 17. Ataupun sebaliknya 10 dikurangi 3 menjadi 7. Kalau kita berpikiran harta kita yang kita sedekahkan pasti berkurang. Kalau sudah berkurang, pasti kebutuhan kita berkurang. Itulah pikiran manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itu. Kalau kita infakkan 10 bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau belum dibalas di dunia, insya Allah itu akan dibalas di akhirat nanti. Yang ketiga, yaitu sedekah dapat menutup 7 pintu bala atau musibah. Dalam hadis dikatakan, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu. Sedekah dapat menutup 70 pintu keburukan. Insya Allah kalau kita selalu bersedekah dari pagi, sudah keluar bersedekah, jamaah subuh sudah bersedekah, insya Allah bala atau musibah yang di hari itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dalam keterangan Al-Quran surah Al-Fatir ayat 29 bahwa ada kegiatan atau perniagaan atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan rugi karena akan dibalas langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ذي القربى ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.